Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan makalah kami yang bertemakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Anggota kelompok kami yang pertama saya sendiri Dewi Nurkayati dengan NIM akhir 120. Yang kedua Malvin Indra Noviana dengan NIM akhir 104. Yang ketiga Rizal Muarif dengan NIM akhir 105. Yang keempat Konita Rahmawati dengan NIM akhir 134. Yang terakhir Tasya Priscilia Kristanti dengan NIM akhir 141. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malvin Indra Noviana dengan NIM 12401193104. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok kami yang berjudul Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau biasa disingkat sebagai BPHTB. Dalam pembahasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan akan dijumpai beberapa pengertian-pengertian yang sudah baku. Pengertian-pengertian tersebut antara lain adalah: yang pertama, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Dalam pembahasan ini, BPHTB selanjutnya disebut sebagai pajak. Yang kedua yaitu perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Yang ketiga yaitu hak atas tanah dan bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanian dan bangunan. Tarif dasar pengenaan BPHTB. Dalam pasal UU BPHTB menyatakan bahwa tarif BPHTB merupakan tarif tunggal sebesar 5%. Penentuan tarif tunggal ini dimaksudkan untuk kesederhanaan maupun kemudahan perhitungan. Dalam dasar pengenaan yang menjadi dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak atau disingkat NPOP. Sesuai ketentuan pasal 6 UU BPHTB berdasarkan jenis perolehan haknya, NPOP adalah sebagai berikut. Yang pertama, jual beli sama dengan harga transaksi. Yang kedua, tukar menukar sama dengan nilai pasar. Yang ketiga, hibah sama dengan nilai pasar. Nilai perolehan objek pajak tidak kena dan kena pajak. Yang pertama ialah nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Disebutkan bahwa dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan objek pajak. Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan nilai perolehan objek pajak kena pajak yang diperoleh dengan cara mengurangkan nilai perolehan objek pajak dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau yang disebut dengan BPHTB, pertimbangannya ialah 80% untuk pemerintah daerah dan 20% untuk pemerintah pusat. Selanjutnya, nomor 5 ialah nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. A. Besarnya nilai NPOP TKP ditetapkan sebesar 60 juta untuk setiap wajib pajak. B. Dalam hal NPOP hak
karena hak waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hal hubungan keluarga sedara dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke atas atau 1 derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami atau istri. NPOP TKP ditetapkan sebesar 300 juta. Objek BPHTB dan pengecualian. Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan meliputi yang pertama pemindahan hak dan pemberian hak baru. Tidak termasuk objek pajak. Yang pertama perwakilan diplomatik dan konsulat. Yang kedua negara untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dan yang ketiga badan atau perwakilan organisasi internasional. Perkenalkan, nama saya Tasya Priscilia Kristanti dengan nomor NIM akhir 141. Di sini saya akan membahas materi yang berikutnya, yakni mengenai perhitungan pajak terutang. Perhitungan PPh terutang. Untuk menghitung tarif pajak penghasilan terutang dari jumlah penghasilan yang didapatkan, diatur dalam pasal 17 Undang-Undang PPh. Bagi wajib pajak orang pribadi yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP adalah 5% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan hingga 50 juta per tahun. 15% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan di atas 50 juta hingga 250 juta per tahun. Yang selanjutnya adalah perhitungan PPN dan PPNBM terutang. Perhitungan PPN dan PPNBM terutang akan didapatkan melalui pengalian dengan dasar pengenaan pajak. DPP adalah harga jual, nilai ekspor atau impor, penggantian atau nilai yang dipakai sebagai dasar perhitungan besarnya pajak yang terutang. Yang selanjutnya tarif PPN sendiri adalah 10% dan 0% khusus untuk ekspor BKP berwujud atau tidak berwujud dan JKP, serta 5% dan paling tinggi 15%. Sekian dari pemaparan kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.